Perkenalkan, nama saya Cahaya Agista Triananda, saya dari kelas F1 jurusan Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama, ada pengertian anggaran biaya overhead pabrik. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan proses produksi sangat kompleks jenisnya. Biaya yang tergolong sebagai biaya overhead pabrik adalah semua biaya-biaya pabrik yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi, kecuali biaya bahan mentah langsung dan biaya tenaga kerja langsung. BOP ini merupakan biaya produksi total yang tidak dapat secara diidentifikasikan atau ditelusuri pada produk atau aktivitas tertentu. Yang kedua, ada karakteristik atau sifat-sifat biaya overhead pabrik. Dalam mengadakan perencanaan dan pengawasan biaya, sangat perlu diketahui sifat-sifat biaya. Pada dasarnya, menurut sifatnya dikenal 3 macam biaya, yakni pertama, biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya-biaya yang cenderung untuk bersifat konstan secara total dari bulan ke bulan, tanpa terpengaruh oleh volume kegiatan dengan beberapa asumsi tertentu seperti kebijaksanaan manajemen, periode waktu, dan lain-lain. Biaya yang termasuk kategori biaya tetap ini antara lain adalah gaji, pajak kekayaan, asuransi, dan biaya penyusutan. Yang kedua, ada biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang totalnya berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, tetapi per unitnya tetap. Biaya-biaya yang termasuk kategori biaya variabel antara lain adalah biaya bahan mentah langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan tenaga atau power. Yang ketiga, ada biaya semi-variabel. Biaya semi-variabel adalah yang bersifat campuran, yakni antara biaya tetap dan variabel. BOP semi-variabel adalah BOP yang berubah, namun perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya-biaya yang termasuk kategori biaya semi-variabel antara lain adalah biaya tenaga kerja tak langsung, biaya pemeliharaan, biaya peralatan, dan biaya bahan mentah tak langsung, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis biaya-biaya yang masuk kategori biaya overhead pabrik. Beberapa jenis biaya yang dikategorikan sebagai BOP diantaranya sebagai berikut. 1. Biaya bahan mentah tidak langsung atau bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetap nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung termasuk gaji. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut. Tenaga kerja tidak langsung terdiri dari karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu, seperti departemen pembangkit tenaga listrik, uap, bengkel, dan departemen gudang. Kemudian karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi, seperti kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik, dan mandor. Yang ketiga, biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasemen, perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan equipment, kendaraan, perkakas laboratorium, dan aset tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik. Yang keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aset tetap. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya depresiasi, emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aset tetap lain yang digunakan pabrik. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi kerugian trial run. Yang keenam, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan,
biaya listrik PLN, dan sebagainya. Oleh karena begitu banyak jenis biaya-biaya yang terjadi di dalam pabrik, maka memerlukan perhatian khusus. Untuk merencanakan besarnya dana yang harus dianggarkan untuk anggaran biaya overhead pabrik, terdapat dua masalah pokok yang perlu perhatian khusus, yakni penanggung-jawaban perencanaan biaya. Pembagian struktur organisasi menjadi departemen produksi dan departemen jasa untuk kegiatan yang dilakukan di pabrik. Yang pertama ada departemen produksi, merupakan departemen bagian di dalam pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau produk akhir, dan menjadi bagian secara langsung memproses barang jadi. BOP yang terjadi di departemen produksi dikenal sebagai BOP langsung. Yang kedua, departemen jasa, merupakan departemen bagian di pabrik yang menyediakan jasanya dan secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Biaya yang terjadi di departemen bagian jasa ini mungkin sebagian dari jasa yang disediakan digunakan sendiri. Dengan demikian, BOP yang terjadi di departemen jasa ini lebih dikenal sebagai BOP tidak langsung. Berdasarkan uraian di samping, dapat diklasifikasikan dua jenis biaya overhead pabrik, sesuai tanggung jawab masing-masing departemen bagian, yakni BOP langsung adalah BOP yang terjadi di departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contoh biaya ini adalah gaji mandor, departemen produksi, biaya depresiasi mesin, dan biaya bahan penolong. Yang kedua, BOP tidak langsung adalah BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contoh BOP ini adalah biaya depresiasi, pemeliharaan dan asuransi gedung pabrik, dengan asumsi gedung pabrik digunakan oleh beberapa departemen produksi. Menghitung tarif biaya overhead pabrik atau BOP. Tarif BOP diperlukan dalam rangka penentuan harga pokok produksi. Berdasarkan penentuan biaya BOP untuk masing-masing bagian, maka dapat dihitung tarif BOP dengan cara membagi BOP dianggarkan dengan tingkat kegiatan di masing-masing departemen atau bagian. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahap berikut. Yang pertama yaitu menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran BOP. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP, antara lain kapasitas praktis. Untuk menentukan besarnya kapasitas praktis dan kapasitas normal terlebih dahulu, harus ditentukan kapasitas teoritis, yakni volume produksi maksimum yang dihasilkan oleh pabrik. Kapasitas teoritis dapat diartikan sebagai kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intim perusahaan. Penetapan kapasitas praktis ini perlu dilakukan karena sangat tidak mungkin suatu pabrik dijalankan pada kapasitas teoritis. Dengan demikian perlu diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu dalam penentuan kapasitas seperti penghentian pabrik yang tidak dapat dihindari karena kerusakan mesin. Kemudian ada kapasitas normal. Adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Jika dalam penentuan kapasitas praktis hanya diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu akibat faktor-faktor interperusahaan, maka dalam penentuan kapasitas normal diperhitungkan pula kecenderungan penjualan dalam jangka panjang. Kemudian kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Jika anggaran BOP didasarkan pada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, maka berarti ramalan penjualan tahun yang akan datang dipakai sebagai dasar penentuan kapasitas. Sedangkan jika anggaran tersebut didasarkan pada kapasitas praktis dan normal, maka titik berat diletakkan pada kapasitas fisik pabrik. Kedua, menghitung tarif BOP. Setelah anggaran BOP selesai disusun dan ditentukan besar satuan kegiatan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai berikut.
Jumlah BOP dianggarkan sama dengan tarif BOP dikali tingkat kegiatan yang direncanakan.